Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pelajarannya. Let's continue to page 140 on part listening on activity 3. Scan the QR code and listen to some student arguing about some issue in their society. Jadi kita sebenarnya ini pelajaran listening ya, tapi Pak Jul tidak akan memutarkan audionya karena Pak Jul itu sepertinya ragu. Kalau misalkan saya memutar audio sebuah buku di dalam YouTube, itu apakah nanti pelanggaran hak cipta atau tidak? Nah, kalau yang sudah berlalu tidak masalah lah, sudah berlalu. Tapi kedepannya Pak Jul itu belum tahu apakah memutar audio sebuah buku di YouTube itu melanggar hak cipta atau tidak. Jadi biar aman saja, Pak Jul tidak akan memutarkan audionya ya. Tapi Pak Jul akan memberikan atau menceritakan isi secara umum garis besar dari sebuah audio yang ada di dalam teks buku ini. Seperti itu. Gitu ya. Karena kita kan sebagai seorang warga negara yang taat terhadap hukum, mestinya kita bisa menghargai hak cipta orang lain lah, seperti itu. Oke, Pak Jul mau coba menceritakan mengenai isi dari teks audionya. Di situ terdiri dari 3 orang pembicara ya. Yang pembicara pertama sesuai dengan ini gambarnya perempuan-perempuan, sedangkan pembicara yang ketiga itu adalah laki-laki. Nah, fokus pembicaraannya untuk yang pembicaraan yang pertama itu adalah fokus mengenai lingkungan hidup yang rusak. Jadi upaya kita melestarikan atau memperbaiki lingkungan hidup yang sekiranya sudah rusak. Nah, rusaknya oleh apa? Di situ dicontohkan rusaknya lingkungan hidup itu karena banyak polusi, ya. Seperti halnya polusi yang ditimbulkan oleh udara. Sebenarnya udaranya nggak mengandung polusi sih, cuman di dalam udaranya mengandung zat pencemar. Nah, diantaranya diakibatkan oleh siapa? Disebabkan oleh siapa? Disebabkan oleh penggunaan alat transportasi dan juga akibat asap-asap yang berasal dari pabrik. Nah, itu adalah inti dari pembicara yang pertama. Nah, kalau dari apa yang sudah Pak Jul utarakan tadi, rangkum tadi, maka dari pilihan A, B, C sampai H yang lebih tepat untuk pembicara yang pertama itu adalah yang C. Alasannya di sini ada environment dan juga E. Ini juga tentang environmental. Jadi semuanya tentang lingkungan. Untuk yang C, that's for sure. Let's take care of our environment by using public transportation more often. Jadi diminta untuk menggunakan alat transportasi umum agar bisa mengurangi polusi mestinya ya, agar bisa menjaga lingkungan. Itu yang C. Kemudian yang E, that's exactly how I feel. Sudah tentu saya rasa. I think everybody should act like an environmentalist to protect the earth. Jadi setiap orang semestinya dapat mampu menjaga bumi dengan cara menjaga lingkungannya. Jadi jawaban untuk speaker 1 itu adalah C dan E. Selanjutnya yang kedua, pembicara yang kedua itu masih perempuan ya. Di situ menceritakan mengenai house gardening ya, mengenai kebun istilahnya house gardening. Jadi kebun tapi dibuat pakai itu loh, yang atasnya itu dikasih para-para. Kalau tidak para-para itu dikasih plastik, jadi transparan yang nanti sinar mataharinya itu bisa masuk ke dalam. Nah, jadi secara umum menceritakan mengenai house gardening, berikut keuntungannya, dan kemudian juga bagaimana house gardening itu bisa melindungi ya, atau melindungi tanaman itu dari panasnya sinar matahari maupun iklim yang sangat dingin sekali. Jadi walaupun misalkan udara sangat panas,
kemudian atau iklim yang sangat dingin sekali, kita masih bisa menanam. Tentunya ada tanaman yang ada di dalam house gardening. Secara umum seperti itu, garis besar isinya. Maka yang lebih tepat untuk house gardening, kita bisa melihat tentu yang ada hubungannya dengan tanaman ya. Kalau house gardening itu, tentunya yang B, I could agree with you. We can get more than one crop cycle per year and different species of plant. Saya tidak setuju denganmu. Kami dapat memanen, dapat lebih dari panenan lebih dari satu siklus dalam satu hari dan dapat menanam dengan variasi spesies yang berbeda. Nah, ini juga termasuknya salah satu manfaat dari house gardening ya, atau greenhouse. Istilahnya bisa house gardening boleh, greenhouse juga boleh. B, ini merupakan pernyataan speaker 2. And then D, tell me more about it. You know I love gardening. Nah, ini udah ada kata kuncinya ya, gardening. Pasti dia speaker 2. Ceritakan aku lebih tentang hal tersebut. Kamu tahu, saya sangat suka berkebun dan saya berencana untuk memanen sayuranku sendiri. Kemudian yang ada kata kuncinya. Nah, ini ada kata kunci itu grow. Nah, berarti kan urusannya dengan panen ya. Berarti kita menanam. Nah, mesti F ini juga termasuk pernyataan dari speaker 2. And then for speaker 3, ini pembicara yang ketiga itu merupakan seorang laki-laki ya. Di situ menceritakan mengenai, alih-alih menceritakan mengenai panen mangga, tapi si pembicara itu malah menceritakan bagaimana memanen air hujan. Jadi kalau ada air hujan, kemudian dia kumpulkan, they collect into the storage, jadi dikumpulkan dalam sebuah tempat penampungan. Kemudian dari penampungan tersebut dia dapat mendapatkan air yang alami dengan kualitas yang sangat baik, yang dapat digunakan sebagai contohnya untuk mencuci, kemudian mandi, memasak, bahkan untuk memenuhi minum. Kalau di pernyataannya ya, di dialognya itu also for other livestock requirement. Jadi untuk livestock requirement itu kebutuhan sehari-hari bagi kehidupan. Ya mestinya kan minum ya. Seperti itu. Jadi dari pilihan yang tersisa kita bisa memilih untuk yang speaker tuh, pembicara yang ketiga adalah yang, nah ini ada kata kuncinya collected rainwater in their daily life. I agree with you 100%. Saya setuju denganmu 100%. Jika saya tidak salah dengan sistem ini merupakan sistem yang sangat lama. Tapi beberapa waktu yang lampau orang itu mengumpulkan air hujan dalam kehidupan sehari-harinya. Berarti A itu merupakan statement pembicara ketiga. Kemudian mana nih? G juga ya. Absolutely, the system is one of the best method practice and follow to support the conservation of water. Ya tentu salah satu bagaimana memanen air ya, itu juga merupakan salah satu metode atau praktek ya yang mendukung mengenai konservasi air atau dalam rangka menjaga air. Nah, kenapa air harus dijaga? Coba kita lihat kasus-kasus pada beberapa daerah tertentu yang mengalami kekeringan ya. Bahkan ada beberapa sumur yang tadinya memiliki sumber mata air atau dalam artian mengeluarkan mata air. Nah, namun seiring dengan berjalannya waktu saat ini itu banyak sekali sumur-sumur yang kering. Dalam artian perlu didalamkan lagi sumurnya, jadi digali lagi. Istilahnya kalau bagi tukang sumur itu disuntik. Disuntik itu maksudnya diperdalam lagi. Nah, itu sebenarnya sudah salah satu isyarat atau menunjukkan bahwa
pada daerah tersebut itu sudah ada kompetisi dalam mendapatkan air tanah, ya. Jadi jangan anggap enteng kalau misalkan suatu saat daerah kalian itu mengalami sumur yang kering, kemudian kalian gali lagi, kemudian kalian dapat air. Selama ada fenomena mendalamkan sumur, ya, mendalamkan sumur, itu menunjukkan bahwa manusia yang ada di atasnya itu sedang berkompetisi dalam mendapatkan air tanah. Nah, itulah yang mau salah satu contoh ya, bagaimana kita harus menjaga kelestarian air. Menghemat air termasuk salah satunya. Seperti itu. Oke, clear ya? Yang H ini tidak termasuk, ini benar tentang greenhouse, tapi greenhouse ini tidak diselenggarakan di sekolah, makanya ini bukan pernyataan salah satu dari pembicara tadi, atau yang lebih tepatnya H ini bukan merupakan topik pembicaraan pembicara yang kedua. Oke, kita lanjutkan untuk mengenai touch challenge, pemahaman sebenarnya mengenai apa yang sudah kita dengarkan. Activity 4. Listen to the recording once again. Fill in the table with the information that you have just listened. Oke, speaker 1. Pak Jul tadi sebenarnya sudah menceritakan ya panjang lebar. Tinggal kalian sekiranya mestinya mampu menyusunnya ke dalam paragraf apa yang mereka minta. Jadi contohnya di sini speaker 1, purpose of the talk. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa pembicara yang pertama itu tujuannya adalah untuk sebentar. Tujuannya adalah untuk to remind listener to take care for the environment. Jadi pada intinya untuk melestarikan lingkungan, ya. Untuk yang pembicara yang pertama. Jadi kita bisa menuliskan purpose of the talk, speaker 1, ya, to remind listener to take care for our environment. Jadi untuk mengingatkan kepada pembaca untuk menjaga lingkungan. And then the topic discuss, apa yang topik yang didiskusikannya tentunya adalah preserving environment for generation to come. Jadi menjaga lingkungan saat ini untuk kelestarian bagi generasi yang akan datang. Itu adalah tujuan dari diskusi ini. Ngapain sih kita menjaga lingkungan? Jadi kita bisa menuliskannya preserving environment for generation to come. And then for the number 3, argument to support the topic. Jadi pendapat yang mendukung topik tersebut apa saja. Nah, tadi ada dikatakan bahwa kita itu perlu menjaga lingkungan karena bumi itu akan menjadi lebih berpolusi karena gas dan manufacturing, ya. Dikatakan seperti itu. Jadi pendapatnya adalah we need to care more to environment
because the earth is getting more polluted ya, more polluted by harmful gas, harmful L-nya 1 ini ya, gas and manufacturing. Nah, gasnya ini yang tadi ditimbulkan from transportation. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk yang pembicara yang kedua, yang membahas mengenai greenhouse ya. The purpose of the talk, speaker 2. Number 1 adalah to promote greenhouse gardening. To promote greenhouse gardening. And then number 2, the topic discussed, intinya adalah tadi menerangkan mengenai banyak keuntungan dari menanam berkebun secara greenhouse. Jadi kita bisa menuliskan great advantage of greenhouse gardening. And then number 3, argument to support the topic. Jadi argumen atau pendapat yang mendukung dari topik tersebut adalah tadi keuntungannya tadi dikatakan apa tentang temperatur ya. Suhu tidak mempengaruhi secara langsung pada greenhouse, dan juga mengenai bahwa penanamannya itu tidak tergantung pada iklim juga. Kan seperti itu. Kita bisa menuliskannya sebagai temperature don't vary as much within a greenhouse, and growing season and growing season can be extended dalam artian masa tanamnya kan bisa diperpanjang, walaupun tadi kan dikatakan bahwa walaupun musim dingin tetap bisa menanam, kan seperti itu. Extended even in cold climates. Nah, seperti ini. And then for the speaker 3, pembicara yang ketiga tadi adalah mengenai tentang memanen air hujan. Jadi tentu purpose of the talk, ini speaker 3 ya. Speaker 3, number 1, to explain rain harvesting. Explain rain harvesting. Kemudian the topic discussed, topik yang didiskusikan adalah
tadi mengatakan bahwa rainwater is pure and good quality, kan gitu. Jadi rainwater no. Rainwater are pure and good quality, which can be used, which can be used for many things. For example, irrigation, washing, cleaning, mandi itu apa ya? Bathing, cooking, and also cooking. Tadi untuk livestock gitu, and for other livestock needed. Cooking and also for other livestock needed atau requirement. Nah, selesai. Oh, sorry. Masih. Oh, Pak Jul salah ya. Ini salah. Ini argument to support the topic ini mestinya. Rainwater are pure and good quality, which can be used for many things. For example, irrigation, washing, cleaning, bathing, cooking, and also for other livestock requirement. Ini mestinya argument to support the topic. Nah, kalau the topicnya adalah jelas topiknya adalah tentang ini nomor 3 ya, sorry. Nomor 2, the topic discussed is about rain harvesting. About rain harvesting. Nah, ini baru selesai. Seperti itu. Oke, clear ya? Jadi mohon maaf, ini sebenarnya pernyataan yang ketiga, argument to support the topic. Sedangkan the topic discussed, topik yang didiskusikan adalah mengenai about bagaimana memanen air hujan atau about rain harvesting. Oke, gitu saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.